Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM P003240-282 kelas 1B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan adaptasi pada ibu hamil. Terdiri atas 8 bagian. Yang pertama itu sistem reproduksi, yang kedua payudara, yang ketiga sistem endokrin, yang keempat sistem perkemihan, dan yang kelima berat badan atau indeks massa tubuh. Yang keenam muskuloskeletal, yang ketujuh itu kardiovaskular, dan yang ke-8 sistem pernafasan atau metabolisme. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih kepada materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi. Silakan disimak pada gambar tersebut. Uterus. Selama kehamilan, uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi hasil konsepsi, janin, plasenta, amnion. Sampai persalinan, uterus mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk bertambah besar dengan cepat. Selama kehamilan dan pulih kembali seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah persalinan, pada perempuan tidak hamil, uterus mempunyai berat 70 gram dan kapasitas 10 mm atau kurang. Selama kehamilan, uterus akan berubah menjadi suatu organ yang mampu menampung janin, plasenta, dan cairan amnion. Rata-rata pada akhir kehamilan, volume totalnya mencapai 5 liter, bahkan dapat mencapai 20 liter atau lebih dengan rata-rata 1100 gram. Dan pada akhir kehamilan, ketebalannya hanya berkisar 1,5 cm bahkan kurang. Setelah kehamilan 12 minggu, lebih menambahkan ukuran uterus didominasi oleh desakan dari hasil konsepsi. Kemudian kita beralih pada gambar tanda Hegar sebagai berikut. Tanda Hegar, perlunakan pada daerah isthmus uteris sehingga pada penekanan mempunyai kesan lebih tipis dan uterus mudah difeksikan melalui pemeriksaan bimanual, terlihat pada ukuran 6 dan jelas pada ukuran 7-8. Kemudian sejak trimester pertama kehamilan, uterus akan mengalami kontraksi yang tidak teratur dan umumnya tidak disertai nyeri. Pada trimester kedua, kontraksi ini dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan bimanual. Fenomena ini terdapat pertama kali diperkenalkan oleh Brown-Hicks pada tahun 1872 sehingga disebut dengan kontraksi Brown-Hicks. Kontraksi ini muncul tiba-tiba sporadik. Intensitasnya bervariasi antara 5-25. Sampai bulan akhir kehamilan biasanya kontraksi ini sangat jarang dan meningkat pada 1 atau 2 minggu sebelum persalinan. Hal ini erat berkaitan dengan meningkatnya jumlah reseptor oksitosin dan GAP junction di antara sel-sel myometrium. Pada gambar selanjutnya dijelaskan, yaitu 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 26 minggu, 32 minggu, 40 minggu, dan 36 minggu. Selanjutnya dijelaskan pada gambar berikut, yaitu terdapat 3 bulan kehamilan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan pada vertabel kolom. Itulah tadi penjelasan dari materi pertama, yaitu sistem reproduksi. Sekarang kita beralih kepada materi kedua, yaitu payudara. Silahkan disimak pada gambar berikut, mohon diperhatikan baik-baik. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada payudara. Pada trimester 1, 2, dan 3, payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita dan masa laktasi akan mengeluarkan susu. Payudara terletak pada fascia superficialis di antara sternum dan aksila. Adapun pada awal kehamilan, perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua, payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena di bawah kulit akan lebih terlihat. Puting payudara akan lebih besar, kehitaman, dan tegak. Setelah bulan pertama, suatu cairan berwarna kekuningan yang disebut kolestrum dapat keluar. Kolestrum ini berasal dari kelenjar-kelenjar asinus yang mulai bersekresi. Meskipun dapat dikeluarkan air susu, belum dapat diproduksi. Dijelaskan pada trimester pertama, itu perubahan yang terjadi, yaitu mamae membesar, tegang, dan berat. Puting susu membesar dan warnanya lebih gelap, muncul
tubercle Montgomery. Perubahan kronologi payudara sampai 3-4 minggu. Sensasi gatal dan kesemutan 6-8 minggu. Peningkatan ukuran nyeri, ketegangan. Bisa dilihat pada gambar tersebut yang terbagi atas dua, yaitu glandula Montgomery dan mamae tegang. Berikutnya dijelaskan pada trimester kedua, yaitu payudara akan semakin membesar dan mengeluarkan cairan yang kekuningan disebut dengan colostrums. Yang kedua, areola payudara makin hitam. Yang ketiga, glandula Montgomery makin menonjol di permukaan areola mamae. Terdapat dua lagi pada puting susu, yaitu areola mamae hitam dan glandula Montgomery. Yang terakhir yaitu trimester ketiga. Yang pertama pada Mg 28 full setengah pusat dengan PX. Yang kedua, payudara penuh dengan lunak. Yang ketiga, sering kencing kembali. Yang keempat, pada kehamilan 36-38 terbawa masuk ke pap. Yang kelima yaitu sakit punggung. Yang keenam, susah tidur. Dan yang ketujuh, kontraksi bronkitis meningkat. Sekian materi kedua yang saya bawakan tentang payudara. Sekarang kita beralih kepada materi ketiga, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin. Perubahan-perubahan besar pada sistem endokrin yang penting terjadi untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin, dan pemulihan pasca trum atau nifas. Perubahan-perubahan hormonal selama kehamilan terutama akibat reproduksi, estrogen dan progestogen, plasenta, dan juga hormon-hormon yang dikeluarkan oleh janin. Selanjutnya yaitu selama kehamilan normal, kelenjar hipofisis akan membesar sebesar 135 derajat. Akan tetapi kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti penting dalam kehamilan. Pada perempuan yang mengalami hiporektomi, persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon prolaktin akan meningkat 10 kali lipat saat kehamilan arterim. Sebaliknya, setelah persalinan, konsentrasinya pada plasma akan menurun. Hal ini juga ditemukan pada ibu-ibu yang menyusui. Kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 15,0 mm pada saat persalinan akibat dari hipersalia kelenjar dan peningkatan vaskularisasi. Begitulah tadi penjelasan tentang sistem endokrin. Sekarang kita beralih kepada sistem perkemihan. Silakan disimak baik-baik pada gambar berikut. Perubahan pada sistem perkemihan yaitu pada pasca melahirkan, kadar steroid menurun sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Adapun fungsi ginjal kembali normal dalam waktu 1 bulan setelah melahirkan. Dalam 12 jam pasca melahirkan, ibu mulai membuang kelebihan cairan yang bertimbun di jaringan selama ia hamil. Dan perubahan sistem perkemihan yang saya jelaskan dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, silakan disimak. Yaitu pada trimester pertama, pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kencing tertekan sehingga sering timbul kencing karena tekanan oleh uterus yang mulai membesar. Dan keadaan ini hilang dengan tuahnya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah, laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada kehamilan. Bila satu organ membesar, maka organ lain akan mengalami tekanan. Dan pada kehamilan tidak jarang terjadi gangguan berkemih pada saat kehamilan. Saat wanita hamil berbaring terlentang, berat uterus akan menekan vena cava dan aorta sehingga curah jantung menurun. Akibatnya tekanan darah ibu dan frekuensi jantung janin menurun. Begitu juga dengan volume darah ginjal. Sedangkan pada trimester kedua, kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar mulai berkurang karena uterus sudah mulai keluar dari uterus.
Pada trimester kedua, kandung kemih tertarik ke atas dan keluar dari panggul sejati ke arah abdomen. Uretra memanjang sampai 7,5 cm karena kandung kemih bergeser ke arah atas. Kongesti panggul pada masa hamil ditunjukkan oleh peipremia kandung kemih dan uretra. Peningkatan vaskularisasi ini membuat mukosa kandung kemih menjadi mudah luka dan berdarah. Tonus kandung kemih dapat menurun. Hal ini memungkinkan distresi kandung kemih sampai sekitar 1500 mm. Selanjutnya trimester ketiga. Pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kemih akan mulai tertekan kembali. Selain itu, juga terjadi hemodilusi menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Mendekati akhir kehamilan, khususnya pada nulipara, di mana bagian presentasinya sering sudah masuk sebelum terjadi persalinan. Seluruh basis kandung kemih terdorong ke depan dan ke atas sehingga mengubah permukaan normal yang cembung menjadi cekung. Sebagai akibat, keluasan prosedur diagnosis dan terapeutik semakin besar. Selanjutnya materi kelima yaitu berat badan dan indeks massa tubuh yang saya akan menjelaskan pada trimester pertama sampai trimester terakhir. Berikut penjelasannya, mohon disimak kembali. Pada trimester pertama, pertambahan berat badan selama kehamilan sebagian besar diakibatkan oleh uterus dalam isinya payudara dan peningkatan volume darah serta cairan ekstraseluler dan ekstravaskuler. Sebagian kecil pertambahan berat badan tersebut disebabkan oleh perubahan metabolik yang menyebabkan pertambahan air seluler dan penumpukan lemak dan protein baru yang disebut dengan cadangan ibu. Indikator penilaian untuk indeks massa tubuh adalah nilai indeks massa tubuh kurang dari 20 yaitu kategori di bawah normal. Nilai indeks massa tubuh 20 sampai 24,9 kategori normal. Nilai indeks massa tubuh 25 sampai 29,9 kategori obes atau gemuk lebih dari normal. Nilai indeks massa tubuh over 30 kategori severe obesitas atau sangat gemuk. Pada trimester kedua, seorang wanita hamil akan mengalami kenaikan berat badan yang lebih banyak dibandingkan pada saat trimester pertama. Karena pada trimester kedua ini, pertumbuhan janin juga semakin besar dan sebagian besar penambahan berat badan selama masa kehamilan berasal dari uterus dan isi-isinya. Pada trimester kedua ini, seorang wanita yang sedang hamil akan mengalami penambahan berat badan kira-kira 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Kenaikan berat badan yang baik memang secara bertahap dan kontinu. Bisa jadi catatan bahwa adanya penambahan berat badan yang berlebihan dan secara cepat bisa jadi indikasi awal keracunan kehamilan atau diabetes. Kemudian pada trimester ketiga yaitu terjadi kenaikan berat badan sekitar 5,5 kg. Penambahan berat badan dari mulai awal kehamilan sampai akhir kehamilan adalah 11-12 kg. Selanjutnya kita beralih ke materi keenam yaitu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan komponen utama. Sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari muskuler atau otot, tendon, dan ligamen. Yang kedua skeletal atau rangka sama dengan tulang dan sandi. Perubahan sistem muskuloskeletal pada masa kehamilan yaitu pengaruh dari peningkatan estrogen, progesteron,
dan elastis dalam kehamilan, menyebabkan kelemahan jaringan ikat serta ketidakseimbangan persendian. Akibat dari perubahan fisik selama kehamilan adalah yang pertama itu peragangan otot, yang kedua pelunakan ligamen. Sedangkan area yang paling dipengaruhi oleh perubahan-perubahan tersebut adalah yang pertama tulang belakang atau lumbar yang berlebihan, yang kedua otot-otot abdominal yaitu meregangkan ke atas uterus hamil. Yang ketiga, otot dasar panggul yaitu menahan berat badan dan tekanan uterus. Kemudian kita beralih pada materi yang ketujuh, yaitu sistem kardiovaskuler, yang merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler pada masa kehamilan terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, minggu kelima cardiac out atau curah jantung meningkat untuk mengurangi resistensi atau vascular systemic. Yang kedua, antara minggu ke-10 dan 20 terjadi peningkatan volume plasma sehingga juga terjadi peningkatan preload. Yang ketiga, pertengahan kehamilan pembesaran uterus akan menekan vena cava inferior dan aorta bawah ketika berada dalam posisi terlentang. Penekanan vena cava inferior ini akan mengurangi darah balik ke vena jantung. Perubahan sistem kardiovaskuler pada ibu hamil trimester 1. Yang pertama, sirkulasi darah pada masa kehamilan yaitu plasenta dan uterus akan membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang juga membesar. Yang kedua, volume plasma matemal meningkat pada 10 minggu usia kehamilan dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 30-34 minggu. Yang ketiga, penambahan volume dari ibu hamil sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. Yang keempat, RBC atau red blood cell darah merah meningkat 18% tanpa penambahan suplemen zat besi dan meningkat 30% jika ibu meminum suplemen zat besi karena volume plasma meningkat rata-rata 50% sementara massa RBC meningkat hanya 18-30%. Maka terjadi penurunan hematokrit selama kehamilan normal. Yang kelima, hipertrofi atau pembesaran atau dilatasi ringan jantung disebabkan oleh peningkatan volume darah dan curah jantung karena diafragma terdorong ke atas. Jantung terangkat ke atas dan berontasi ke depan dan ke kiri. Keenam, pada akhir TM1, sebagian bumil mengalami hidung tersumbat berdarah karena mengaruh hormone estrogen dan progesteron. Terjadi pembesaran kapiler, relaksi otot vaskuler, serta peningkatan sirkulasi darah. Pada perubahan sistem kardiovaskuler pada ibu hamil trimester kedua, yaitu yang pertama, pada kehamilan 16 minggu mulai jelas kelihatan terjadi proses hemodilusi. Yang kedua, meningkatkan penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 gram dan menjadi 12,5 gram dan pada 6% perempuan bisa mencapai di bawah 11 gram. 3. Hemoglobin turun berhubungan dengan definisi zat besi. Adapun perubahan sistem kardiovaskuler pada ibu hamil trimester ketiga, yang pertama terjadi peningkatan jumlah granulosit dan limfosit CD8T dan secara bersamaan terjadi penurunan limfosit dan monosit CD4T. Yang kedua, terjadi penekanan pada aorta akibat pembesaran uterus akan mengurangi aliran darah uteroplasenta ke ginjal. Kemudian kita beralih kepada materi terakhir, yaitu materi ke-8, sistem persyarafan, yaitu salah satu organ yang menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi
kegiatan tubuh. Adapun perubahan fisiologis spesifik akibat kehamilan dapat terjadi timbulnya gejala neurologis dan neuromuskuler. Yang pertama itu konfleksi saraf punggul atau statik vaskuler akibat pembesaran uterus. Yang kedua, lordis darmoslubal dapat menyebabkan nyeri akibat tarikan pada syaraf. Yang ketiga, edema yang melibatkan syaraf perifer. Kemudian pada trimester pertama, yang pertama perubahan pada telinga, hidung, dan laring terjadi karena perubahan gerak cairan. Yang kedua, persepsi bau dan rasa erat kaitannya pada penurunan sensitivitas bau. Yang ketiga, perubahan terhadap persepsi rasa mungkin disebabkan rasa pusing. Yang keempat, ibu hamil mengalami kesulitan untuk mulai tidur, sering terbangun. Kemudian pada trimester kedua, yang pertama itu nyeri kepala akibat ketegangan umum saat ibu merasa cemas. Yang kedua, kram disebabkan pembesaran uterus memberikan tekanan pada pembuluh darah. Yang ketiga, masalah neuron muskuler seperti kram otot, tetani akibat kerangka kalsium atau hipoplaksmesia. Yang keempat, seperti melihat kunang-kunang disebabkan oleh hipertensi Pence-Crom atau Vena-Case syndrome. Trimester ketiga yaitu Londris dapat menyebabkan nyeri akibat tarikan pada syaraf atau akar syaraf. Yang kedua, sering kesemutan disebabkan postur tubuh ibu. Yang ketiga, pembengkakan yang melibatkan syaraf perifera dan tangan. Yang keempat, kaku pada bahu yang membungkuk akibat tarikan segmen flex brachials.